Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Soleha dengan NIM 2110273. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai evaluasi tumbuh kembang anak TK PGRI Karamat menggunakan metode TOPSIS dan MPE. Dalam pembahasan ini mencakup 6 pembahasan. Yang pertama yaitu latar belakang, dan yang kedua yaitu identifikasi masalah, yang ketiga batasan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima yaitu implementasi metode TOPSIS, dan yang keenam yaitu implementasi metode MPE. Selanjutnya yaitu latar belakang. TK-PGRI memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan motorik anak usia dini. Namun, evaluasi perkembangan anak yang dilakukan secara manual ini menghadapi kendala seperti kurangnya akurasi, efisiensi, dan pengaruh subjektivitas dari guru tersebut. Sebagai solusinya, di sini saya menggunakan pengembangan sistem pendukung SPK berbasis metode matematis seperti menggunakan metode TOPSIS dan MPE. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini mencakup 3 poin, yaitu yang pertama, proses evaluasi tumbuh kembang anak yang dilakukan secara manual memerlukan waktu yang lama dan berpotensi tidak akurat. Yang kedua yaitu penilaian kemampuan motorik anak seringkali dipengaruhi oleh subjektivitas guru sehingga hasilnya kurang konsisten. Dan yang terakhir yaitu belum tersedia sistem yang terintegrasi untuk membantu guru dalam mengolah data evaluasi. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah ini yaitu peneliti hanya fokus pada evaluasi keterampilan motorik anak di usia dini di TK-PGRI Karamat, dan yang kedua yaitu kriteria evaluasi yang digunakan dalam sistem didasarkan pada standar perkembangan untuk motorik yang berlaku di institusi tersebut, yaitu TK-PGRI Karamat. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan untuk mengevaluasi tumbuh kembang anak di TK-PGRI Karamat, yaitu dengan menggunakan penerapan metode TOPSIS dan MPE untuk menghasilkan penilaian yang lebih terstruktur dan akurat. Selanjutnya yaitu implementasi metode TOPSIS. Baik, dengan metode TOPSIS tersebut, yang pertama yaitu harus menentukan matrik evaluasi terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 5 kriteria dan 5 alternatif, yang dimana 5 alternatifnya itu mencakup nama-nama murid dari TK-PGRI tersebut, yaitu ada Adinda, Anggita, Ayesha, Bagja, dan juga Bilal, yang merupakan murid dari TK-PGRI. Untuk kriterianya mencakup motorik halus, motorik kasar, kognitif, sosial emosional, dan juga bahasa. Ini untuk alternatif dari motorik kasar cukup dari 1-5 bobotnya. Untuk motorik halus seperti menggambar, menulis, merakit, dan dengan sangat presisi, bobotnya sama yaitu 1-5. Untuk kognitif juga yaitu mencakup mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep abstrak dengan sangat baik, mampu memahami konsep dasar dengan baik, dan menyelesaikan tugas dengan mandiri. Untuk bobotnya 1-5 juga. Untuk sosial emosional juga sama, yaitu bobotnya 1-5. Seperti ini isinya. Dan untuk bahasa juga sama, tapi ininya beda. Kemudian dari evaluasi tersebut disatukan menjadi satu tabel. Setelah melakukan matrik evaluasi, kemudian menentukan normalisasinya, yang dimana untuk kriteria alternatifnya itu untuk Adinda yaitu 4-5-3-4-5, untuk Anggita yaitu 3-4-4-5-4, dan untuk Ayesha yaitu 5-3-5-3-3, dan untuk Bagja yaitu 4-4-4-4, dan untuk Bilal yaitu 2-5-3-5-5. Selanjutnya yaitu menghitung nilai kuadrat untuk setiap elemen yang di atas tadi, yang dimana nilai dari
alternatif 1 itu kemudian dipangkatkan 2, sama semuanya juga dipangkatkan 2, jadi hasilnya seperti ini. Dan untuk yang langkah kedua yaitu menjumlahkan nilai kuadrat untuk setiap kolom, yang dimana hasil dari pangkat tadi itu kemudian dijumlahkan sehingga menghasilkan 63 dari 16, 9, 4, 25, 9, sekarang 63. Sama untuk ke bawah juga yaitu menjumlahkan dari hasil kuadrat di atas, langkah ke-1. Yang ketiga yaitu menghitung akar kuadrat dari jumlah dengan rumusnya itu SQRT SUM, yang dimana ini nilai dari jumlah kuadrat setiap kolomnya itu diakar kuadratkan sehingga hasilnya seperti ini. Yang langkah keempat yaitu membagi setiap elemen matriks dengan hasil tabel langkah kedua. Di sini dari tabel kedua itu langkah ke-1 dikuadratkan juga, kemudian dibagi dari langkah normalisasi pertama yaitu yang ini, kemudian dibagi dengan langkah ke-1, dikuadratkan hasil kuadrat itu, jadi hasilnya seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu menentukan normalisasi bobot. Tahapan pertama adalah menghitung normalisasi terbobot membagi masing-masing bobot, yang dimana untuk A1 sampai A5 nya itu A1 ada 4, A2 5, A3 5, A4 4, A5 5. Kemudian dijumlahkan dari si nilai bobot ini itu dibagi bobot pertama, bagi lalu dijumlahkan seperti itu, hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu tahapan kedua mengalihkan matriks normalisasi dengan bobot normal, yang dimana rumusnya yaitu dari hasil yang tadi yang ini kemudian dibagi dengan hasil dari penjumlahan yang ini, maka hasilnya seperti ini, sama halnya dengan alternatif 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya yaitu menentukan solusi ideal sesuai dengan atribut masing-masing kriteria, yang dimana hasil tadi itu kita copy ke sini, kemudian tentukan solusi ideal positifnya dengan menggunakan rumus max dan mengambil nilai dari alternatif ini, kemudian ke bawahin dan dijumlahkan sehingga hasilnya seperti ini. Dan untuk solusi ideal negatif juga menggunakan rumus min dengan memasukkan nilai-nilai yang ini sampai bawah, kemudian dijumlahkan, hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya yaitu menentukan jarak solusi ideal, yang dimana rumusnya ini untuk solusi ideal dibagi dengan nilai dari si A1 kemudian dipangkat 2, maka hasilnya seperti ini. Kita kesini dan ke bawah juga sama hasilnya. Untuk selanjutnya yaitu menentukan solusi ideal negatif, sama halnya dengan yang solusi ideal positif tadi, membagi jumlah ini dengan yang alternatif ini kemudian dipangkat 2, hasilnya seperti ini. Setelah itu menentukan nilai preferensinya dari hasil solusi ideal negatif tadi dan positif itu kita salin ke sini,
Kemudian kita jumlahkan dengan menggunakan rumus, yaitu nilai negatif dibagi nilai negatif plus nilai positif. Maka hasilnya seperti ini. Untuk semua preferensinya sama dengan rumus tadi. Setelah itu kita rankingkan, yang dimana hasil dari ranking tersebut yang mendapatkan nilai pertama atau nilai tertinggi yaitu Aisyah Maharani Gustian. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu implementasi metode MPA, yang dimana yang pertama yaitu mengumpulkan alternatif yang akan dilakukan pemilihan. Yang di sini saya menggunakan 5 alternatif, yaitu Adinda, Anggita, Aisyah, Bagja, Bilal. Seperti yang dijelaskan di implementasi topsis, bahwa ini itu merupakan murid dari TK PGRI Keramat. Setelah mengumpulkan alternatifnya, kemudian menetapkan kriteria atau sebagai perbandingan relatif kriteria keputusan yang dibutuhkan dalam mengevaluasi ini, yang dimana ada kriterianya mencakup motorik kasar, motorik halus, kognitif, sosial, emosional, dan bahasa dengan atribut yaitu benefit semuanya. Untuk kriteria evaluasinya yaitu ada baik, sangat baik, cukup, dan sangat baik. Skala kompresinya dari 1 sampai 5. Kemudian si kriteria dari yang 5 itu ditentukan rentang nilainya. Seperti pada metode topsis pertama, yaitu untuk rentang nilainya mencakup dari motorik halus itu mencakup mampu berlari, melompat, dan melakukan aktivitas, mampu berlari, melompat, dan melakukan aktivitas fisik dengan baik, dan sebagainya. Sama halnya dengan motorik halus juga, kognitif, dan juga sosial, emosional, dan bahasa. Untuk konspirasi nilainya yaitu dari 5 sampai 1. 5, 4, 3, 2, 1. Setelah itu kemudian menetapkan bobot kriterianya atau tingkat kepentingan setiap kriteria itu. Yang pertama yaitu tingkat kepentingan, bahwa motorik kasar itu penting, motorik halus juga penting, untuk kognitif sangat penting, sosial emosional penting, dan untuk bahasa sangat penting. Nilai bobotnya yaitu motorik kasar 4, motorik halus 4, kognitif 5, sosial emosional 4, dan bahasa 5. Untuk skala konversinya sama seperti pada untuk menetapkan kriteria, yaitu yang ini. Setelah itu menetapkan nilai alternatif pada masing-masing kriteria, yang dimana untuk alternatif Dewi itu untuk motorik kasar, motorik halus, kognitif, sosial emosional, bahasanya mencakup nilai 4, 5, 3, 5, dan untuk Anggita Oktaviani mencakup nilai 3, 4, 4, 3, dan untuk Aisyah Maharani untuk nilainya yaitu maaf, ini kayaknya kelewat 1 ya, yaitu mencakup 5, 3, 5, 3, 5. Ini kayaknya ke height. Dan untuk Bagja mencakup 4, 3, 4, 4, 3, 3, 4, dan untuk Bilal yaitu 2, 4, 3, 4, 5. Setelah itu yaitu mencari nilai total dari alternatif yang tadi dengan rumus seperti ini, dipangkatkan dari nilai ini itu, kemudian dipangkatkan bukan ya. Ini belum keubah, sorry. Untuk ini tuh 4 ya.
Jadi dari nilai ini itu dipangkatkan, pangkatnya itu dari sini nilai bobotnya. Setelah dipangkatkan, kemudian dijumlahkan menggunakan rumus power, yaitu rumus power itu untuk menjumlahkan perpangkatan. Setelah dijumlahkan menghasilkan seperti ini. Untuk kita jumlahkan dengan rumus sum. Oke, jadi dapat disimpulkan ini yang kelima. Dilihat tadi cobanya ini ya. Jadi untuk nilai rankingnya yang pertama itu ada Aisyah Maharani Gustian dengan nilai 737. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil implementasi yang dilakukan dengan menggunakan metode TOPSIS dan MPE ini, keduanya menghasilkan kesimpulan yang konsisten dalam menentukan alternatif terbaik, yang dimana metode TOPSIS menilai berdasarkan jarak terhadap ideal positif dan negatif, dimana alternatif dengan nilai preferensi tertinggi dianggap terbaik. Hasilnya menunjukkan bahwa Aisyah Maharani Gustian memiliki nilai preferensi tertinggi. Dan sementara itu untuk metode MPA juga mengevaluasi alternatif berdasarkan bobot kriteria yang telah ditentukan seperti motorik kasar, motorik halus, kognitif, sosial, emosional, dan bahasa. Hasil dari penjumlahan total nilai kriteria tersebut menempatkan Aisyah Maharani Gustian sebagai alternatif terbaik dengan total nilai yang paling tertinggi. Dengan demikian, kedua metode ini saling melengkapi, di mana TOPSIS memberikan pendekatan matematis terhadap solusi ideal, sedangkan MPA menilai berdasarkan evaluasi kualitas kriteria. Hal ini juga menunjukkan bahwa Aisyah Maharani Gustian adalah pilihan terbaik berdasarkan analisis dari kedua metode tersebut. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.